warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam kondisi tidak punya apa-apa di dunia, saya merasa bahagia kok. Dibandingkan saya dulu punya apa-apa, saya tidak pernah merasa apa-apa kok. Setelah saya tidak punya apa-apa, baru saya merasa punya apa-apa. Paham nggak? Ya itulah persoalannya. Jangan salahkan saya, yang saya seneng aja lah, nggak urusan. Istri saya juga nggak pernah minta gelang, nggak pernah minta kalung kok. Sok nanya, sok buka tuh bajunya pakai gelang enggak? Ketika dia minta gelang, minta kalung, saya bilang jangan mengganggu mataku, aku ingin menatap kecantikanmu. Masa harus dialihkan kepada gelang dan kalung? Ya bodoh namanya itu. Engkau sudah cantik tanpa gelang tanpa kalung juga, sudah cukup cantik. Kalesan beli pangpang gitu. Kadang si pinter ngolah wadon gue. Kan ya hukum lah, ada hukum ini. Beberapa keluarga di Tegal Gubuk itu yang mencari nafkah itu perempuan, Bu ya. Iya. Membandung bolak-balik Iya. perempuan. Juga yang pegang peranan perusahaan itu perempuan. Jadi seolah-olah kehidupan itu kebalik. Ya. Yang jadi laki-laki itu diem aja. Iya. Jadi diemnya sang laki-laki bukan hanya sekedar diem, kadang-kadang tentang urusan keluarga pun ikut diem. Anaknya kata bapaknya suruh mondok, kata ibunya nggak usah, sekolah saja. Suaminya diem karena nggak punya peranan penting. Iya, arti itu di Tegal Gubuk banyak ya. Ya bukan di Tegal Gubuk sendiri, mungkin di daerah lain juga ada. Artinya ketika keluarga itu yang megang peranan perusahaan itu perempuan, itu sang suaminya tuh yang saya tanyakan dosa enggak? Iya. Arti selama ini kan kewajiban segala-gala kan sang suami. Iya. Lah ketika perusahaan itu yang megang peranan penuh perempuan, maka hak seorang suami gimana itu maksudnya. Cuma itu aja, Bu ya. Jadi itu adalah berada dalam ruang privasi, sehingga tidak ada kaitannya dengan hukuman, dengan dosa dan sebagainya. Ya tergantung kepada pribadi masing-masing. Kalau semuanya nerima ya sudah nggak ada urusan. Sudah melu-melu apa? Ya kan gitu. Yang dianya terima kok, itu urusan privasi pribadi masing-masing. Kalau iya oke aja, nggak ada masalah. Ya dosa nggak? Ya enggak dong. Yang istrinya seneng aja, suami juga seneng, mereka bahagia. Lalu gimana? Apa kamu mau bikin rumusan bahagia sendiri gitu? Ya nggak bisa. Kebahagiaan itu kan relatif, tergantung kepada selera masing-masing, kan begitu. Tetapi ada kaidah umum bahwa Allah sendiri berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu argumentasinya wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka sebagai donatur menafkahkan hartanya. Karena lelaki itulah yang menanggung biaya rumah tangga, ya rumahnya, ya makannya, ya kesehatannya, semuanya laki-laki. Maka wajarlah seorang laki-laki bisa ngatur, kan begitu. Sekarang kalau dibalik, yang memberi nafkah perempuan, ya hukumnya dibalik lagi dong. Berarti perempuan yang ngatur. Mengapa? Karena perempuan yang menanggung nafkah. Sampai sekarang dimanapun ya, mana donatur tuh ngatur. Masa donatur diatur, ngaco semua. Iya kan? Begini, jadi kepemimpinan atau status laki-laki sebagai kepala rumah tangga kan bersyarat, tidak mutlak, bukan karena lelanangmu, bukan karena lelanangmu, kan begitu. Tapi status yang kamu sandang itu, ya kan, yaitu kamu sebagai donatur, sebagai penyandang dana. Nah ketika bukan menyandang dana, perempuan yang menyandang dana, ya tahu diri aja lah.
Yang ngatur siapa? Yang punya duit dong. Nah ini kadang-kadang perempuannya sendiri juga tidak sadar. Itu kasusnya sampai ke saya. Pak Kiai, bagaimana saya ini sebagai istri? Saya capek usaha cari duit, suami saya tidur saja. Gimana itu kewajiban suami memberikan nafkah? Saya keluar pagi pulang sore, suami saya makan leg tidur lagi, leg tidur lagi. Gitulah ngomongnya, kira-kira begitulah. Saya tidak mau berbantah dengan perempuan itu. Saya lebih suka caranya bukan berdebat, tapi kita mencoba menggeser sudut pandang orang, lebih enak. Lalu saya sampaikan pertanyaan, Bu. Sekarang kalau saya ada dua alternatif milih nih, apa enak jadi perempuan yang punya suami yang kaya raya, atau pengen jadi perempuan yang kaya raya yang bisa ngasih makan suaminya? Jadi kamu enak kaya sendiri apa enak punya suami yang kaya? Sok jawab. Jawab dulu. Nah, berarti ini kamu di posisi yang menguntungkan. Kamu bisa ngasih makan suami, bisa jajani suami, kan lumayan bisa nongor-nongor suami. Oh iya betul, iya, ya udah selesai. Udah nggak usah pakai debat kola-kola lagi gitu, langsung aja. Oh begitu, saya beruntung dong, ya sangat beruntung. Kamu memimpin rumah tangga, kamu yang pegang kuasa, suami harus nurut. Siapa centong cangkiwe? Gitu. Saya kira seperti itulah persoalannya. Jadi kita tidak bisa mempertanyakan dosa atau tidak, yang tergantung kedua belah pihak suka, ya nggak ada urusan, itu hak dia. Betul nggak? Istrinya ikhlas suka, suaminya juga suka, ya sudah selesai. Sampai pun nanti anak kita itu punya suami, kan gitu, kita jangan intervensi karena anak kita nggak pakai kalung, nggak pakai gelang, kan gitu, rumahnya gubuk. Jangan memaksa suruh bercerai karena Anda melihat anak Anda tidak bahagia. Jangan engkau yang melihat bahagia, tanyakan anakmu, kamu bahagia enggak? Kalau anaknya bahagia, ya nggak ada urusan, nggak mau maksa cerai. Segimana lagi? Ini kan standarnya materi di Indramayu seperti itu. Saya jadi sedih. Akhirnya Pak mengadu pada saya juga, begitu loh, kami masih saling mencintai. Apa jawab orang dia saya panggil? Kenapa suruh cerai? Pak Kiai, kan kadarkum kang ngerabini anak kayak kita harus 5 tahun. Iya, enggak gelang, enggak kalung, ora gelang sepelik, ora anting. Ika anaknya Kaji Catra, itu anaknya baru 6 bulan, gelang keroncong sampai sikut. Kakaknya kalau materi. Ya ternyata di sini rumahnya gubuk, tertawa terbahak-bahak istrinya, di sana kaya raya gelang keroncong, tapi setiap malam merintih kesakitan. Ngapain gitu? Masih enak gemoyong atak-atak supaya gelang keroncong segilan. Ya itulah persoalannya. Jadi kita sendiri ya tolong tanyakan kepada yang bersangkutan, apakah engkau bahagia? Oh saya bahagia, sudah selesai, nggak ada urusan dengan dosa itu, makan gitu. Itu namanya wilayah privasi, ruang privasi seperti itu. Standarnya kebahagiaan siapa? Standarnya adalah hati masing-masing. Saya dalam kondisi tidak punya apa-apa di dunia, saya merasa bahagia kok. Dibandingkan saya dulu punya apa-apa, saya tidak pernah merasa apa-apa kok. Setelah saya tidak punya apa-apa, baru saya merasa punya apa-apa. Paham nggak? Ya itulah persoalannya. Jangan salahkan saya, yang saya seneng aja lah, nggak urusan. Istri saya juga nggak pernah minta gelang, nggak pernah minta kalung kok. Sok nanya, sok buka tuh bajunya pakai gelang enggak? Ketika dia minta gelang, minta kalung, saya bilang jangan mengganggu mataku, aku ingin menatap kecantikanmu. Masa harus dialihkan kepada gelang dan kalung? Ya bodoh namanya itu.
engkau sudah cantik tanpa gelang tanpa kalung juga, sudah cukup cantik kamu. Kalesan di pangpang gitu. Kadang si pinter ngolah wadon. Oke, yuk.